via Parenza NIM 1733009. Saya di sini akan menjelaskan tentang henti jantung dan gawat jantung. Henti jantung adalah suatu kejadian yang sering terjadi di unit gawat darurat yang dapat disebabkan oleh sakit kronis pada stadium terminal atau sakit akut yang berakibat pada kematian jantung yang mendadak. Hipoksemia akibat insufisiensi pernapasan yang parah pada overdosis disengaja maupun tidak disengaja, atau gangguan pada neurologis juga dapat mengakibatkan henti jantung dan napas yang tidak diinginkan. Henti jantung dan napas akibat trauma jarang terjadi dan akan sulit untuk diberi penanganan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penata laksanaan henti jantung dan napas. Yang pertama yaitu ada kompres dada. Ada 4 irama yang menyebabkan henti jantung dan napas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ventricular fibrillation, yang kedua ada ventricular tachycardia tanpa nadi, yang ketiga ada pulse electrical activity asystole. Pentingnya pada kompresi dada ini yang berkualitas tidak dapat diabaikan, yaitu tekan kuat, tekan cepat seperti ketukan pada lagu Say It Alive. Berikan kesempatan bagi dada untuk mengembangkan kembali seperti semula di antara setiap kompresi. Periksa pada nadi femoralis selama pemberian kompresi untuk menentukan efektivitas kompresi, meminimalkan laterupsi dalam melakukan kompresi dada. Bila tidak terpasang alat bantu nafas, selaraskan kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 30:2. Apabila alat bantu nafas telah terpasang, maka berikan kompresi dada dengan cara terus-menerus dengan kecepatan 100-120 per menit dengan kedalaman 5-6 cm tanpa memberi jeda untuk pemberian ventilasi. Pemberian pada kompresi dapat membuat penolong kelelahan sehingga dibutuhkan untuk pergantian penolong lain setiap 2 menit. Selanjutnya ada pengontrolan jalan nafas. Selama dalam keadaan henti jantung dan nafas, pengiriman oksigen ke organ-organ vital berkurang karena aliran darah atau perfusi menurun sebelum kandungan oksigen arteri atau ventilasi menurun, sehingga semakin menegaskan pentingnya memulai pemberian pada kompresi yang berkualitas dengan sesegera mungkin, sehingga selama resusitasi henti jantung dan napas, oksigen tambahan 100% harus diberikan dengan sesegera mungkin tanpa menunda atau menghentikan pemberian pada kompresi. Selanjutnya, buka dan pertahankan jalan napas agar tetap paten dalam melakukan tengadah kepala dan angkat dagu, dorong rahang tanpa disertai dengan ekstensi kepala jika dicurigai cedera kepala dan leher. Tidak menunda pada kompresi atau ventilasi untuk memasang pada jalan nafas invasif. Ada selanjutnya pernapasan dan ventilasi. Kaji pada pengembangan dada untuk menilai keadekuatan ventilasi. Apabila ventilasi dengan back valve max memadai, maka penata laksanaan pada jalan nafas invasif dapat ditunda sehingga sirkulasi bisa spontan kembali. Selanjutnya monitor pada kecepatan dan kedalaman ventilasi manual untuk mencegah terjadinya pada hiperventilasi. Ventilasi yang berlebihan akan meningkatkan tekanan intratorokal dan menurunkan alir balik vena ke jantung pasien yang tidak terpasang. Alat bantu pada jalan napas lanjut. Kecepatan ventilasi sebanyak 2 kali setelah dilakukan pemberian 30 kali kompres dada. Kompres dada. Setelah alat bantu napas lanjut untuk terpasang, ventilasi diberikan dengan kecepatan 8-10 kali per menit tanpa melakukan jeda untuk pemberian kompresi dada. Pasang akses sirkulasi, pasang akses intravena, gunakan kateter berlumen besar untuk akses pada vena besar, terutama pada daerah antecubiti. Jangan menghentikan kompresi saat memasang akses 4. Pertimbangkan insersi
intraus bila akses 4 tidak memungkinkan. Hindari akses vena sentral melalui subclavicular selama dalam upaya resusitasi karena saat pemasangan perlu menghentikan kompresi dan berpotensi mengalami komplikasi seperti pneumotoraks. Selanjutnya ada defibrasi. Selanjutnya ada obat-obatan, yaitu yang pertama ada epinefrin, vasopressin, aminodaron. Selanjutnya ada penyebab henti jantung, yaitu ventricular tachycardia tanpa nadi atau ventricular dan defibrillator. Asistol atau aktivitas listrik tanpa nadi, bradikardia simptomatik. Ada juga faktor risiko dari henti jantung. Faktor risiko lebih tinggi mengalami pada laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Untuk faktor risiko ras kulit hitam mempunyai risiko yang lebih tinggi mengalami pada henti jantung dibandingkan dengan ras yang berkulit putih. Baiklah, sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.